bahasanya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mudah mengenal Allah. Kita ini tidak mengenal diri kita sendiri. Karena apa? Karena tidak tahu. Rasulullah itu setiap mau sholat istighfar dulu mengenai dirinya. Nah, kita selalu istighfar tapi tidak ngerti yang diistighfari. Jadi perlu kita pahami bersama bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari dua elemen bahasanya. Dua latoif. Satu latoif jasad, yang kedua latoif ruh. Dan ini yang tidak pernah kita urusi, apalagi diistighfari. Apa latoif jasad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumin ahdah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah lirridho illa wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ulama'illah wa bi karamati ulama'illah wa li maqasidana wa li qada'i khawaijina wa ala niyati ma'buli wa husulil ma'mul wa ala niyati futuhi qulubina kama futuhal arifin wa ala man nawassolih khususon ila ruhi wa jasadi hadrafi man hadal majlis. Syai'ulillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini adalah minggu yang ke-13. Allah senantiasa masih memberikan kita hati dan pikiran yang istiqomah untuk bersama-sama ngaji bareng bertolabul ilmi. Karena tanpa hidayah karunia yang Allah berikan ini, mustahil gerimis-gerimis hujan-hujan yang seperti ini kita masih mau hadir di majelis ini. Karena gerimis-gerimis yang memang enaknya nang omah ae, gak usah metu apa meneh, sekedar bareng-bareng. Untuk itu kembali rasa syukur itu patut dan pantas kita berikan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan di atas junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai ngaji bareng kita, ada masukan yang mungkin bisa kita lakukan bersama sebelum kita memulai ngaji untuk yang minggu-minggu ke depan. Saya inginnya dari semua kita menulis ahli kubur masing-masing, sehingga ilmu kita dapat meskipun sedikit, akan tetapi ahli kubur kita entah bapak entah ibu, terutama bapak sama ibu, kalau yang sudah tidak ada, kita bareng-bareng minimal bisa berkirim Fatihah. Kalau yang tiap malam Jumat atau tiap habis sholat masih lupa mengirimi Fatihah kepada kedua orang tuanya,
minimal malam Kamis di saat ngaji bareng kita masih bisa berkirim Fatihah kepada ahli kubur kita, terutama orang tua yang sudah mendahului kita. Itu kalau setuju. Setuju ya? Jadi mulai hari ini nanti dicatat dari kita semua orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Jadi setiap kita akan memulai ngaji, kita berkirim doa atau berkirim Fatihah lebih dulu. Karena apa? Sekarang ini masih orang kadang-kadang masih aneh. Namanya majelis taklim, tapi di situ di majelis itu hanya yang disampaikan yang ada hanya bacaan-bacaan thayyibah, baca yasin, baca tahlil. Kalau hanya itu yang dilakukan, itu tidak boleh dinamakan majelis taklim. Itu namanya majelis takrif. Kalau majelis taklim itu harus ada ilmu yang disampaikan meskipun hanya satu ayat. Nah, kalau kita yang seperti ini boleh dinamakan majelis taklim, karena taklim itu ilmu. Jadi majelis yang menyampaikan atau disampaikannya ilmu itu namanya majelis taklim. Teman-teman sekalian, kita kemarin sudah membahas beberapa hal mengenai syarat sahnya sholat. Jadi masih ingat semua? Saya kembali sedikit mengenai syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak tahu kapan waktu masuknya sholat. Dan sekarang lebih mudah untuk mengetahui itu karena di mana-mana banyak adzan, banyak masjid dan musola yang sudah mau adzan meskipun luhur sama asar. Dulu itu kan sangat jarang sholat 5 waktu itu benar-benar 5 waktu di masjid dan musola. Yang terutama luhur sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh masih ada. Tapi kalau sekarang hampir setiap waktu kita sudah diberikan tahu oleh muazin kalau pas adzan bahwa itu waktunya masuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suci dari hadas kecil dan besar. Ini penting karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat seorang hamba tanpa bersuci lebih dulu. Jadi orang yang tiba-tiba sholat tanpa mengerti dia itu sudah batal atau tidak. Jadi kalau hadas kecil dan besar itu urusannya wudhu sama mandi. Jadi beda dengan najis ya. Hadas itu kalau kentut berarti wudhu. Kalau itu mandi. Mas, sampai tuh ngerti ya. Masalahnya jarang makan, mesti baru. Makanya tolong kasih tahu. Oh. Terus ini makan. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Ini yang paling utama. Suci badan, pakaian dan tempat yang buat sholat dari najis. Jangan pernah lupa masalah najis itu ada najis mukhafafah, ada najis mutawasito, yang satu najis mukhaladoh. Jadi badan, pakaian dan tempat yang untuk sholat itu yang benar-benar yang harus diperhatikan, harus suci. Jadi makanya saya sarankan kepada kita semua, pakaian untuk sholat itu khusus. Jadi habis sholat ya dilepas cantol nih, supaya itu tadi menghindari kalau tiba-tiba adzan tanpa mikir kita dari mana langsung wudhu pakai pakaian atau yang ada di pakaian kita langsung ke musola atau masjid, kita nggak ngerti, nggak bisa ngecek apakah ini suci atau tidak. Tapi kalau kita punya pakaian yang khusus untuk sholat, habis dari mana ya langsung wudhu, langsung ganti.
khusus buat sholat. Itu bisa kita lakukan kalau kita nggak OTW. Pas neng Saban Paran, ya mas, apa? Neng Paran. Iku ya nggak bisa seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau kita mau juga bisa. Apalagi sekarang kita mau kemana aja itu hampir kalau orang ngomong sholatnya di kosor, sholatnya di jamaah itu sebenarnya aneh. Karena hampir tiap saat 1 jam kita perjalanan tuh hampir nggak mungkin kita nggak menemukan masjid dan musola. Meskipun kita ke Jawa sekalipun. Jadi pengalaman saya di Jawa beberapa kali itu hampir nggak perlu lagi kita ini mau jamak itu, jamak kosor, jamak takdim itu nggak perlu lagi. Mana-mana masjid. Karena di mana-mana rest area itu pasti ada masjid. Itu kalau mau. Tapi kalau memang tidak mau, memang Allah menyiapkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan yang bisa dipakai. Kalau kita perjalanan lebih dari 80,3 kilo, itu sudah menjadi musafir yang memang Allah memberikan sarananya untuk dirukhsah sholat itu, diringankan, dijamak itu boleh. Jadi sekali lagi, suci badan, pakaian, dan tempat ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Jadi yang berikutnya adalah menutup aurat. Yang pertama, aurat bagi laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Dari pusar sampai lutut. Kemudian kemarin udah saya bahas ini ya. Belum. Hah? Belum ya? Sekilas kayaknya, Pak. Oh. Kemarin baru nomor 1 sama 2. Oke, karena ini tak lanjutin biar agak jelas. Jadi mengenai aurat itu ada 2 pendapat. Jadi kita ini terbiasa untuk mempunyai perbandingan. Jadi ilmu fikih itu tidak pateng dalam satu titik karena selalu ada perbandingan. Bahkan mengenai aurat ini pun ada 2 pendapat yang sama-sama kuat dan sama-sama boleh. Mengenai paha itu bagi laki-laki aurat atau tidak. Menurut Anas bin Malik itu adalah aurat. Tapi menurut sahabat yang lain, yaitu dari Muhammad bin Juhaid, bahwa paha itu bukan aurat. Kata Imam Muslim dan Imam Bukhari bahwasanya menurut Anas bin Malik hadisnya itu adalah sahih, tapi menurut Muhammad bin Juhaib bahwasanya yang diriwayatkannya itu untuk lebih berhati-hati. Artinya kita lebih baik pakai yang lebih berhati-hati, yaitu dari pusar sampai lutut itu adalah aurat bagi laki-laki. Kemudian aurat bagi wanita itu sudah mafhum dan itu semuanya hampir disepakati oleh ulama. Semua mengenai tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Mengenai sholatnya boleh pakai satu pakaian, artinya langsung kayak rukuh. Boleh juga memakai 2 pakaian yang berpotongan. Yang tidak diperbolehkan itu pakaian yang menutup aurat tapi terlampau sempit sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Meskipun itu bisa menutupi aurat, tapi itu makruh hukumnya bagi wanita. Iki angel. Pertanyaan itu angel. Kemudian sholat itu juga boleh memakai kopiah, juga boleh tidak memakai kopiah. Artinya penutup. Kofiah itu namanya. Itu boleh make dan boleh tidak make. Sama-sama boleh. Cuman lek wong Indonesia mek ndak pantes begitu kok oleh sholat kok renek tutupi itu dia tidak pantas. Kemudian sholat kita harus menghadap kiblat. Jadi setelah ayat turun bahwasanya dulu tuh sholat itu menghadap
Masjid Kuba yang ada di Afghanistan, Palestina. Kemudian turun ayat untuk kemudian berubah menghadap Masjidil Haram atau kiblat. Terus bagaimana orang yang tidak mengerti arah kiblat? Pada suatu keadaan bisa jadi orang itu tidak mengerti arah kiblat. Entah itu di hutan, entah itu di ruangan yang tidak ada lain-lain atau tidak ada kompas dan sebagainya. Yang intinya orang itu tidak mengerti arah kiblat. Apa yang dia harus lakukan? Yang pertama, bertanya kepada orang lain. Kalau orang lain pun itu tidak tahu, dia berijtihad sendiri, ngiro-ngiro arah kiblat itu kemana. Umpama arah kiblat yang dia yakini itu ngadep ngetan, masih rokaat pertama, kemudian dia berpikir lagi sambil sholat itu berpikir, wah ini salah ini ngadepe, kudu niki ngadepe arah sana. Jadi waktu rokaat pertama dia boleh ngadep ke sana, terus kemudian dia berpikir lagi, ternyata menurut saya ini salah, ini harusnya ngadep sebaliknya. Nah, dalam posisi itu tidak perlu memotong sholat atau mengulangi sholat, langsung muter. Jadi langsung muter untuk melanjutkan sholatnya. Enggak perlu, artinya enggak perlu diulang. Berbeda, nah, ada lagi kalau sampai selesai. Jadi itu kalau rokaat pertama, rokaat kedua tiba-tiba dia berpikir lagi, oh ini salah, ngadep saya ini harusnya ke sana, muter sesuai dia yang dia yakini ijtihad yang kedua itu. Tapi kalau sudah selesai sholatnya, berhenti, waduh ternyata salah lah tuh ngadep ini. Nah kalau kondisinya seperti itu, tidak perlu sholat diulang, sholatnya sah. Paham ya itu ya? Terus siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat? Orang yang dalam kendaraan tapi dia ingin sholat, tidak perlu dia jamak, dia tetap ingin sholat dengan tayamum. Tidak perlu mencari kiblat di mana. Pokoknya arahnya kendaraan itu kemana saja dia, yang ngadapnya ke situ. Satu. Yang kedua, orang sakit. Orang sakit itu diperbolehkan menghadap kemana saja kalau memang tidak bisa menghadap kiblat. Karena dia duduk tidak bisa, mungkin bisanya berbaring. Bayangkan orang berbaring lek ngadep kiblat ya opo? Angel toh ya. Susah, angel itu. Nah, artinya apa? Kondisi orang seperti ini boleh tidak menghadap kiblat. Yang ketiga, orang dalam merasa ketakutan. Ketakutan itu bisa jadi karena ada ancaman, bisa jadi karena takut setan dan sebagainya, tapi intinya ketakutan. Itu juga boleh tidak menghadap kiblat. Jadi itu yang saya sampaikan adalah syarat-syarat sebelum sholat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih kecil dulu kan waktu ngaji sempat cerita kalau rambut kena jidat itu sama nggak sholat rambut kalau nggak nutupi pas waktu sujud maksudnya rambutnya netral nutupi mata apa. Jadi itu sudah masuk rukun sholat, belum dibahas. Loh, iya, ini nanti kalau belum masuk ini baru mau masuk. Jadi bahasa saya adalah syarat sholat, berarti ini yang dilakukan sebelum sholat. Harus suci badan, tempat dan pakaian, harus menghadap kiblat dan sebagainya. Ini yang saya sampaikan adalah syarat sebelum sholat. Karena syarat itu memang harus dilakukan sebelum sholat. Nah kalau ini semua sudah paham, baru nanti saya masuk rukun sholat. Besok datang lagi berarti. Ya. Orang yang sakit, kalau ada orang yang sakit, dia nggak bisa turun dari tempat tidur, pipisnya di tempat tidur, semuanya kegiatannya di tempat tidur, terus itu gimana? Anu sholatnya?
tapi dia masih mau pengen sholat, tapi nggak bisa bangun. Soalnya khawatirnya kan najis yang di badan dia ini loh, kesuciannya itu. Iya. Bahasanya Rasulullah adalah ida amartakum bi amrin fannawa minhu mastata'tum. Apabila aku telah memerintahkan kalian, laksanakan perintahku. Dan perintahku itu laksanakan dengan semampu kalian. Jadi tidak ada yang sulit dalam melaksanakan sholat, sehingga orang tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring tidak bisa, artinya bergerak sama sekali ya dengan kedipan mata. Sehingga bagi orang yang dalam kondisi seperti itu kok masih menginginkan sholat, ya sholat saja, tidak perlu bersuci dan sholatnya sah. Jadi kalau masih bahasanya mengingat Allah dengan sholat, itu sudah alhamdulillah dalam kondisi yang seperti itu. Ada yang lain? Betul Pak. Saya itu betul. Tentang aurat itu bisa dikatakan aurat tadi karena terlihat diri sendiri atau karena terlihat orang lain. Secara umum bahwasanya aurat itu bukan masalah terlihat oleh siapa, tapi ada batasannya, ada kaedahnya. Jadi kaedah ini yang kita pakai, baik itu terlihat sendiri atau terlihat orang lain akan sama. Bagi laki-laki yang harus ditutupi adalah pusar sampai lutut. Meskipun yo OT-OT sebenarnya sah sholatnya, tapi ora pantes. Terus bagi wanita juga sama, baik terlihat kita atau terlihat orang lain, bahwasanya kalau namanya auratnya wanita itu ya dari muka dan telapak tangan. Selama muka dan telapak tangan tidak terlihat, auratnya berarti tertutupi dan sholatnya sah. Oke? Ini mohon maaf ya, kadang-kadang di depan itu kan ada yang sholat, ini mohon maaf dia pakai celana kemudian pakai kaos, belakangnya itu bisa Angkat. apa nah ini keangkat ya, kelihatan itu jelas yang belakang jelas Tidak Jelas melihat. Bruto ya Pak. Bruto ya Pak. nah, itu makanya Iya, memang banyak terjadi. Ada yang nyambung pertanyaan ini? Paham. Hah? Enggak loh, maksud saya sambungan dari ini ada enggak? Sekalian jawab maksudnya. Sambungan ini. Searah ora karo pertanyaan ini. Enggak searah. Berarti Kalau gini. ini Ya. sholatnya pakai celana, terus pas sujud itu sobek celananya. Gimana? Kan seanu kan? Ya, Sejalur ya. Jadi sekarang yang perlu benar kita pahami bersama, aurat adalah syarat sebelum. Jadi syarat ini sebelum dilakukannya. Kalau kita berdiri kondisinya sudah nutupi pusar dan menutupi lutut, paha sampai lutut, itu berarti bagi laki-laki sudah menutupi aurat. Artinya kalau nanti terjadi sesuatu waktu sholat, bahasanya nanti sebenarnya ada hal-hal yang membatalkan. Jadi panjang. Sekalian nanti saya terangkan pada hal-hal yang membatalkan sholat itu apa saja, biar nggak bolak-balik. Tapi intinya bagi tadi itu urusannya yang kelihatan apa ini brutu nih. Coba dilihat, brutu itu sama pusar itu kurang lebih kan ya sejajar sebenarnya. Nah, di saat dia berdiri sebenarnya sudah menutupi aurat toh. Nah,
pas duduknya. Ini sebenarnya bagi kita bersama sebagai perhatian bahwasanya kalau bicara sah sebenarnya menutup aurat itu kan sangat mudah, cuman pusar sampai lutut, ya toh. Akan tetapi opo yo mek teko kono tok. Makanya bagi kita aja biasane sing gawe apa kaos apa iku jenenge? Apa gaya apa iku jenenge? Kudu cangkis. Nah, iku cangkis kan rata-rata kan mau press body. Sangat nggak enak sebenarnya. Oke ya, kalau yang masalah itu lanjut. Ayo, ada lagi? Mau nanya kalau kan ada sebagian orang tua yang samping sholat di ringkas, berarti sarung berapa sampai kok gini Loh, saya sudah sampaikan sholatnya sah. Tapi yang pikiran nih, pantes orang ada Gusti Allah. Ya iya, kaos daleman tok terus sering lihat kaos daleman tok juga ada pakai sarung. Ya kan ketutup auratnya sebenarnya. Tapi yo mikir aja. Jika harus sholat atau harus main gaple. Kalau bicara sah sholatnya. Lah, kalau sudah bicara adab, makanya saya sampaikan ojo gawe kaos, ojo gawe tulisan sing macem-macem. Halo. Mas Tony ya seperti biasa. Terus tanya ini apa? Kan kadang-kadang kalau sholat berjamaah yang depan itu kan ada orang berpakaian, belakang ada tulisan. Cara nggak sengaja kan kita baca loh. Itu gimana hukumnya? Sah. Aku yang sering moco. Itu sing salah kan sing gitu. Makanya saya sampaikan kita ini berbeda bagi orang yang pernah ngerti atau tidak ngerti, itu ya di sini nih bedanya. Kalau orang yang sudah ngerti itu pasti akan dihindari. Sholat pakai kaos partai perindu. Mending ngono, lu kerap udah lumpai. Pimpindo gini-gini. Nah, yang seperti itu mohonlah. Jangan bicara, oh kan sah Pak sholat. Iya sah. Tapi ganggu kancane. Makanya saya sampaikan juga kalau pakai sarung boyot mereknya itu jangan taruh di bawah. Tapi ya mesti moco gajah dobro. Ya tak moco loh, karena pas di depan sholat gak boleh merem loh masalahnya. Sholat kudu dibuka matanya. Merem itu kan gak boleh sholat, harus dibuka. Tulisan gajah dobro, ya tak moco menegiyuan. Otomatis masalahnya. Makanya hal-hal yang seperti itu, ayolah bareng-bareng kita perbaiki. Bukan berarti itu sekali lagi tidak boleh, tapi ada yang lebih baik. Oke, teman-teman sekalian, kita kalau sudah paham dan mengerti syarat sahnya sholat, kita mulai masuk pada rukunnya sholat. Rukun itu apa? Rukun sesuatu yang dilakukan di dalam. Nah, kalau sebelum sholat namanya syarat. Kalau di dalam sholat namanya rukun. Jadi sampai hari ini bagi kita akan sangat sulit memang bagaimana sholat itu benar-benar bisa khusyuk. Karena apa? Karena rata-rata dari kita sholat kita ini memang sangat jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebelum sholat Rasulullah itu hampir tidak mengenali siapapun yang ada di sebelah-sebelahnya, saking konsentrasi dan fokusnya. Bahasanya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mudah mengenal Allah. Kita ini tidak mengenal diri kita sendiri. Karena apa? Karena tidak tahu. Rasulullah itu setiap mau sholat istighfar dulu mengenai dirinya. Nah,
kita selalu istighfar tapi tidak ngerti yang diistighfari. Jadi perlu kita pahami bersama bahwasanya tubuh kita ini terdiri dari dua elemen bahasanya, dua latoif. Satu latoif jasad, yang kedua latoif ruh. Dan ini yang tidak pernah kita urusi, apalagi diistighfari. Apa latoif jasad? Latoif jasad terdiri dari 7 bagian tubuh kita. Yang pertama mulut, yang kedua lubang hidung, yang ketiga mata, yang ketiga telinga, yang keempat telinga, yang kelima kedua tangan, yang keenam perut dan kelamin, dan yang ketujuh adalah kedua kaki. Rasulullah itu setiap hari mengistighfari latoif jasad ini 70 kali setiap mau sholat. Makanya kita harus memulai itu dengan dibiasakan. Dibiasakan mengistighfari latoif jasad. Kita punya mulut rata-rata ngerasa punya mulut kalau pas hari awal. Kita tidak pernah ngerasa punya mulut kalau tak pas hari awal. Kita ngerasa punya mata kalau pas BLM. Makanya perlu diistighfari. Dan yang untuk memulainya harus dipegang lebih dulu, dibiasakan. Jadi astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Itu harus dibiasakan sebelum sholat. Jadi kalau orang sudah terbiasa nggak perlu dipegang, dia sudah memahami waktu istighfar, memintakan ampun mulutnya, memintakan ampun hidungnya. Kita ini sampai tidak tahu bahwa sehari semalam hidung kita ini bernapas 319.000 kali setiap hari. Itu sesuai jumlah nabi dan rasul yang Allah ciptakan, 319.000 kali. Jadi sampai hari ini kita umur 40 tahun, yang kita lakukan baik dari mulut, hidung, mata, telinga, tangan, kaki, kita tidak pernah memintakan maaf. Makanya kita jadi orang itu nggak kenal pada diri kita sendiri. Jadi itu pertama adalah latoif jasad, ada 7. Selain latoif jasad, yang orang tidak pernah ngopeni itu adalah latoif ruh. Jadi tubuh kita ini tidak hanya jasad ini, tapi ada ruh yang Allah tiupkan bersama dengan tiupan ruh waktu nyawa dikasihkan kepada kita. Itu ditiupkan juga sifat-sifatnya Allah ke dalam tubuh kita. Makanya ada orang yang bisa lembut, orang yang bisa ngerti sebelum terjadi sesuatu. Itu karena ngopeni latoif ruh yang ada di dalam tubuhnya. Latoif ruh itu ada 7 juga. Yang pertama ada namanya kolbi, di bawah punting susu ini 2 jari. Itu kalau jenengan biasa mengistighfari terus kalian pegang, ini mesti dek, dek, dek. Itu yang pertama. Yang kedua namanya ruh, di atas punting susu 2 jari. Makanya orang kalau ditembak mati, mungkin kalian tidak ngerti, ini di bawah 2 punting susu 2 jari, di atas punting susu 2 jari dilingkeri, dan itu yang ditembak. Karena ruhnya sebenarnya di situ. Tidak ada orang nembak mati di sebelah kanan, itu tidak ada. Mati sebelah kiri, di bawah punting susu 2 jari, di atas punting susu 2 jari. Kemudian yang tengah ini ada namanya hati nurani. Orang nggak pernah ngopeni ini. Kalau orang ngopeni ini, kalau melakukan sesuatu yang tidak baik mesti diingatkan oleh hati nurani. Ojo, itu kabur. Tapi ini nggak pernah kita openi masalahnya. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat itu namanya latif, di sebelah kanan, 2 punting jari sebelah kanan.
Jadi kelembutan Allah, orang bisa sabar, bisa tambah lembut dengan orang nyenengno, karena Allah memang sudah tiupkan di situ dan ada dalam tubuh kita. Ini juga tidak pernah kita openi. Di bawah 2 punting susu di sini namanya latif. Di atas 2 punting susu yang ke nomor 5 itu adalah syir, rahasia-rahasianya Allah. Jadi ada kiai-kiai, orang yang biasa wiridan, yang biasa mujadah, itu bisa ngerti apa-apa yang belum terjadi karena memang Allah sudah titipkan di sini di dalam tubuh manusia. Banyak orang yang makrifat, orang masih namu sudah tahu sebenarnya apa yang dia mau. Itu karena itu tadi sirnya diopeni di sini. Jadi yang pertama kolbu di sini, yang kedua ruh, yang ketiga hati nurani, akfa namanya, yang keempat namanya latif, yang kelima namanya sir, dan yang keenam di sini pas di tengah-tengah ini namanya akal falasifa. Kalau orang medis namanya apa? Otak. Nah itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah kulu jasad, semuanya. Jadi ini mungkin pelajaran yang harus banyak dibahas lebih dulu sebelum kita masuk ke rukun sholat, karena ini juga hal penting dan membutuhkan detail yang banyak. Insya Allah besok kita lanjutkan, karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu jam 9. Yang perlu diingat yang terakhir bahwasanya sebelum sholat kita harus mengistighfari minimal 1 kali latoif yang sudah saya sebutkan. Nanti kalau sudah biasa sambil jalan menuju masjid, astagfirullahaladzim, sudah pikirannya sudah, oh mulutku, astagfirullahaladzim, hidungku, astagfirullahaladzim, mataku, dan seterusnya. Sampai 14 latoif tadi itu jadi cuma 14 kali. Kalau nanti sudah masih biasa melakukan itu sambil jalan, bisa 1 latoif itu 3 kali dan seterusnya. Dengan cara inilah kita sholat itu dalam kondisi yang lebih tenang, nggak gerambiang. Insya Allah besok kita lanjutkan. Sampai di sini dulu bab mengenai latoif dan rukunnya sholat.